Tentang kemunculan perjanjian baru, seorang nabi meninggalkan nubuat pada tahun 700 sebelum Masehi, yaitu sekitar 2700 tahun yang lalu dari sekarang ini. Tujuannya adalah untuk menyampaikan perjanjian baru kepada kita. Ini adalah rahasia yang tersembunyi selama 2000 tahun. Jadi, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hargai. Mari kita beralih ke Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan. Apa yang akan Dia adakan? Perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jika ini adalah karya Tuhan, maka ini adalah mahakarya atas mahakarya. Apakah yang Tuhan sendiri adakan ketika Dia datang ke bumi ini sebagai seorang manusia? Itu adalah perjanjian baru. Tuhan berkata, akan datang waktunya ketika aku mengadakan perjanjian baru. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Melalui perjanjian baru, Tuhan memberi kita jaminan yang pasti bahwa kita adalah anak-anaknya dan juga mengizinkan kita masuk ke dalam kerajaan sorga sebagai umatnya. Tuhan telah memberi kita karya agung yang disebut perjanjian baru. Jika begitu, bukankah kita dapat memahami mengapa Tuhan bernubuat tentang perjanjian baru melalui begitu banyak nabi untuk waktu yang lama, dan mengapa Tuhan terus-menerus mengajar umatnya tentang pentingnya perjanjian selama zaman perjanjian lama, sebelum perjanjian baru ditetapkan? Tidak seorang pun dapat menentukan nilainya. Bukankah Tuhan menekankan pentingnya perjanjian berulang kali, bahkan dengan ditumpahkan darah korban binatang yang tak terhitung jumlahnya? Jika kita tidak mengetahui nilainya padahal kita memiliki sesuatu yang berharga, maka kita akan menganggapnya tidak berharga, sama seperti yang dilakukan Esau. Harap pikirkan baik-baik, seberapa besar nilainya? Tuhan telah menubuatkan hal ini melalui para nabi sejak ribuan tahun yang lalu. Dia sendiri datang ke bumi ini di akhir zaman untuk memulihkan kebenaran Paskah perjanjian baru. Sampai saat itu, Dia mematangkan kebenaran ini selama ribuan tahun. Orang mengatakan bahwa anggur putih Perancis sangat berharga jika sudah berusia 100 tahun. Namun, Tuhan telah mempersiapkan hal ini selama ribuan tahun. Akhirnya, Tuhan telah menyelesaikan karyanya di zaman ini. Semuanya, bahkan jika kalian tidak tahu persis nilai dari karya ini, itu tidak pernah menjadi sesuatu yang tidak berharga atau sepele. Bukankah begitu? Itu diciptakan oleh Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Sistem kebenaran ini tidak diadakan oleh manusia.